PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 program studi bimbingan dan konseling dari LPTK Universitas Mula Warman. Hari ini saya akan mempresentasikan video best practice saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil best practice saya menyusun cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SMP Negeri 47 Samarinda, lingkup pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Tujuan yang ingin dicapai untuk memecahkan permasalahan terkait membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Masalah yang teridentifikasi adalah masih ditemukan peserta didik yang belum memahami cara berkomunikasi yang baik dikarenakan masih rendahnya kepercayaan diri peserta didik. Penulis Ainun Zariyah SPD, tanggal Sabtu 26 November 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu rendahnya kepercayaan diri peserta didik berpengaruh pada cara peserta didik berkomunikasi dengan orang lain. Berdasarkan identifikasi masalah, ditemukan masih banyak peserta didik yang belum menemukan cara berkomunikasi yang baik, yang dampaknya membuat peserta didik menjadi sulit berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda bahasa, sering berkata kasar atau berkata yang tidak pantas, sehingga tidak jarang membuat orang lain marah dan sering terjadi kesalahpahaman pada saat berkomunikasi dengan orang lain, sehingga informasi yang disampaikan orang lain tidak akan tersampaikan dengan baik. Akar dari permasalahan yang dialami peserta didik ini yaitu kurang percaya diri. Peserta didik takut untuk menyampaikan apa yang ada di pikirannya, malu ketika salah, dan tidak pernah berlatih. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan sebagai bahan referensi yang membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, saling berbagi pengalaman dengan orang lain, memotivasi diri beserta orang lain untuk memberikan pelayanan yang lebih baik untuk peserta didik. Peran dan tanggung jawab saya sebagai guru yaitu untuk melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan metode dan media yang inovatif agar tujuan dari pembelajaran yang telah direncanakan dapat tercapai dengan baik. Tantangan yang dihadapi ketika melakukan praktik pembelajaran adalah waktu sekolah yang dimulai pada siang hari, sehingga semangat peserta didik sedikit menurun karena lelah dengan aktivitas sejak pagi hari. Waktu yang terbatas sehingga guru harus berusaha benar-benar memaksimalkan waktu yang ada agar praktik berjalan sesuai dengan yang dialokasikan. Kurangnya praktikan siswa dalam bertanya karena malu, gangguan suara dari luar, kondisi badan yang kurang sehat, sehingga pada saat melaksanakan aksi suara sedikit sengal. Adapun yang terlibat dalam kegiatan praktik pembelajaran ini yaitu kepala sekolah, guru BK, peserta didik, teman atau rekan sejawat yang membantu proses perekaman, dosen, dan guru pamong. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan, yang pertama, melakukan ice breaking sebelum memulai pembelajaran agar peserta didik bersemangat mengikuti kegiatan walaupun dilaksanakan pada siang hari. Yang kedua, menggunakan metode dan media pembelajaran yang inovatif agar peserta didik tidak bosan. Yang ketiga, maksimalkan waktu dengan selalu memperhatikan jam pada saat setiap langkah agar tidak melebihi waktu yang dialokasikan. Yang keempat, meminjam kelas bagian atas yang tidak digunakan agar jauh dari gangguan suara dari luar. Yang kelima, mempersiapkan kelas lebih awal bersama-sama dengan peserta didik sebelum kegiatan dimulai. Strategi yang digunakan pada saat kegiatan praktik pembelajaran ini adalah layanan dasar, yaitu dengan layanan bimbingan klasikal dengan menggunakan metode problem-based learning. Media yang digunakan yaitu PowerPoint dan video inspiratif.
Proses kegiatan berlangsung selama 40 menit dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tahap awal atau pendahuluan, pernyataan tujuan, penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan, mengarahkan kegiatan atau konsolidasi, dan tahap peralihan atau transisi. Yang kedua, tahap inti, menayangkan slide PowerPoint, brainstorming, diskusi, presentasi, dan mengerjakan LKPD. Yang ketiga, tahap penutup, mengajak peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan, merefleksi kegiatan, penguatan, dan tindak lanjut, evaluasi proses dan hasil, menutup dengan berdoa dan salam. Yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, peserta didik kelas 8, rekan atau teman sesama guru yang membantu merekam kegiatan yang berlangsung, dosen, dan guru pamong. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini yaitu laptop, LCD, handphone, speaker, tripod. Yang kedua, menyiapkan kuota internet. Yang ketiga, perangkat pembelajaran dengan topik Aku Percaya Diri. Yang keempat, materi layanan yang terdiri dari ciri-ciri orang yang mempunyai rasa percaya diri, manfaat percaya diri, dan cara menumbuhkan percaya diri. Refleksi hasil dan dampak. Dampak aksi dari langkah-langkah yang telah dilakukan dengan layanan bimbingan klasikal metode problem-based learning ini, peserta didik mampu mencapai hasil dari tujuan pemberian layanan dan hasilnya berdampak positif kepada peserta didik sehingga mampu menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Hasil dari layanan yang diberikan ini dapat dikatakan efektif dalam memberikan pemahaman dan pengembangan sikap percaya diri peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari peserta didik yang mampu mengerjakan LKPD yang diberikan oleh guru dengan baik dan benar terkait materi, ciri-ciri orang yang mempunyai rasa percaya diri, manfaat percaya diri, dan cara menumbuhkan percaya diri. Peserta didik juga saling berdiskusi dan bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok serta mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan, yang pertama dari dosen, guru pamong, kepala sekolah, rekan guru, wali siswa, dan peserta didik. Faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan karena adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari pihak-pihak yang terlibat seperti kepala sekolah, rekan guru, bimbingan dan arahan dari dosen beserta guru pamong, dan keterlibatan peserta didik yang antusias menerima layanan yang diberikan oleh guru. Sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, metode pembelajaran dan media yang inovatif juga menjadi faktor dalam keberhasilan strategi yang dilakukan. Metode dan media yang inovatif sangat diperlukan agar peserta didik antusias dengan kegiatan yang dilakukan, sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut adalah dalam memberikan layanan kepada peserta didik, seyogianya guru harus terus belajar dan lebih kreatif serta inovatif dalam memilih metode dan media pembelajaran agar membuat proses belajar mengajar sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan sebelum memberikan layanan, guru sebaiknya terlebih dahulu mengidentifikasi dan mengeksplorasi masalah yang dihadapi peserta didik, menentukan alternatif solusi, serta membuat rencana pembelajaran yang baik dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan optimal sesuai hasil yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Kusmawan, Kepala SMP Negeri 47 Samarinda. Dalam hal ini akan memberikan testimoni untuk teman-teman yang sedang melaksanakan kegiatan PTJ. Alhamdulillah teman-teman semua dalam pelaksanaan pembelajarannya cukup
cukup apresiatif dan komunikatif dengan siswanya. Juga di dalam hal penggunaan media ajarnya itu cukup bervariasi, tidak monoton. Dalam penggunaan IT-nya juga cukup bagus, sehingga anak-anak sangat senang sekali dalam pembelajaran dan tidak terkesan bosan. Hal ini mungkin cukup juga untuk memberikan semangat dorongan bagi teman-teman yang lain agar dalam pembelajaran nantinya tidak hanya sekedar menggunakan buku ajar saja, namun dia dapat memanfaatkan lingkungan sekitar, termasuk juga teknologi yang ada dan bisa digunakan dalam pembelajaran. Kemudian di dalam mengajar pun penguasaan kelas cukup bagus, sehingga anak-anak terkesan sibuk dengan pembelajaran, bukan sibuk untuk bermain sendiri. Hal inilah yang cukup bagus dilaksanakan oleh teman-teman yang sedang mengikuti kegiatan PPG. Semoga kegiatan ini bukan hanya karena mengikuti PPG saja, namun di dalam praktek keseharian ini diterapkan sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, materi tersampaikan dengan baik, dan siswa menerima apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Sukses selalu bagi teman-teman dan tetap dipertahankan dalam pembelajarannya, tetap semangat. Jangan ibaratnya sekarang bagus, setelah kegiatan selesai kemudian menurun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdawi Wanita Kusumawardani dan saya merupakan guru bahasa Inggris di SMP Negeri 47 Samarinda. Menurut saya, layanan bimbingan konseling yang dilakukan oleh Bu Aini secara klasikal di dalam kelas sangat membantu peserta didik dalam menunjang keterampilan soft skill yang dapat membantu mereka dapat bersosial dengan baik di lingkungan sekitar. Selain itu, pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Ainun juga sudah menerapkan problem based learning, di mana model pembelajaran ini sangat menuntut siswa untuk dapat berpikir secara kritis, kreatif, dan dapat memecahkan masalah dengan baik. Selain itu, Ibu Ainun juga sangat-sangat memberikan layanan secara menyeluruh, tidak hanya secara kelompok namun juga secara individual, sehingga layanan yang dilakukan dapat berlangsung dengan baik dan tepat sasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Herawati, wali siswa kelas 8 di SMPN Negeri 47 Samarinda. Menurut saya, pembelajaran yang diberikan cukup menarik dan membantu siswa berpikir kritis dengan cara berdiskusi serta berani tampil presentasi di depan kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alin dari Lampung. Menurut saya, materi yang diberikan Bu Ainun sangatlah menyenangkan dan menambah wawasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Tidak ada. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Fajar, minta tolong dipimpin untuk berdoa dulu. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa di dalam hati. Doa dimulai, doa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Tidak ada, hadir semua. Keren hari ini.
Nanti seminggu ke depan juga harus hadir terus ya, karena kita minggu depan sudah mulai ulangan. Kesehatannya dijaga. Sebelum Ibu memulai kegiatan hari ini, Ibu ingin kita ice breaking dulu. Tahu ice breaking kan? Ya, seperti kita biasa memulai kegiatan BK, Ibu minta coba kalian berdiri dulu. Semangat pagi. Oke, semua suaranya nyanyi, berarti semua hari ini semangat. Nanti kalau misalnya Ibu bilang dor, kalian semua balas dor, ya. Kalau misalnya Ibu bilang bom, kalau orang kena bom gimana? Mati. Jadi kalau misalnya Ibu bilang bom, jadi gimana orang mati ekspresinya? Ya gitu pakai suara. Kalau misalnya Ibu bilang dor, kalian langsung segini. Tidak kena gitu, ya. Bisa semangat? Bisa. Oke, kita coba ya. Dor. Bom. Nah, hari ini seperti biasa Ibu akan memberikan layanan bimbingan konseling, layanan bimbingan klasikal. Untuk apa? Nah, tujuannya hari ini Ibu ingin kalian sebagai peserta didik mampu mengembangkan kepercayaan diri agar mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Kalau di sekolah dengan warga sekolah. Nah, tujuan khususnya agar kalian mampu menguraikan ciri-ciri orang yang memiliki rasa percaya diri. Yang kedua, kalian juga bisa memperjelas apa sih manfaat dari percaya diri. Dan yang ketiga, peserta didik juga mampu membangun cara menumbuhkan percaya diri. Jadi ada 3 tujuan khusus yang akan Ibu bawakan hari ini ya. Nah, langkah-langkah dari kegiatan kita hari ini, yang pertama tahap awal ini seperti ini. Yang kedua nanti inti. Pada saat inti Ibu akan menayangkan video menjelaskan sedikit materi. Setelah itu kita nanti berdiskusi. Kalian nanti tugasnya berdiskusi. Lalu kalian juga nanti hasil diskusinya dipresentasikan. Ya, setelah dipresentasikan nanti kalian mengerjakan LKPD yang akan Ibu berikan. Setelah itu penutup, kita sama-sama menyimpulkan dan merefleksikan kegiatan kita hari ini. Nah, kegiatan ini akan terlaksana selama 40 menit ke depan, 1 jam pelayanan. Ibu harapkan nanti pada saat kegiatan ini kalian semuanya bisa aktif. Ketika Ibu tanya, tolong dijawab. Kalau misalnya kalian ingin bertanya, nanti juga disilahkan. Kalau misalnya temannya ada yang berbicara, didengarkan. Seperti itu ya. Nah, hari ini tadi Ibu ingin membahas suatu topik. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu atau pernah mendengar insecure? Tahu? Sering dengar insecure? Pernah nulis status aku insecure? Nggak pernah. Oke. Tahu nggak artinya insecure itu apa? Iya benar, tidak percaya diri. Gimana ciri-ciri orang yang insecure? Kalian pernah merasa seperti itu? Pernah nggak kalian merasa seperti ini? Ketika ada teman, kalian itu minder, mau bareng, nggak enak. Kamu gimana rasanya kalau misalnya seperti itu? Sering atau tidak? Kadang. Gimana rasanya? Nggak enak. Kalau terus-menerus dibiarkan, rasa itu baik atau tidak? Tidak. Apa kalian pernah juga seperti ini? Ketika guru bertanya, sebenarnya kalian tahu jawabannya, tapi nggak berani buat angkat tangan buat jawab. Sering atau sering? Siapa yang biasa seperti itu? Nanti pas temannya sudah jawab,
Ih, tadi aku juga mau jawab itu, ya kan? Nah, kalau perasaan itu terus-menerus menghantui kalian, terus-menerus insecure, tidak percaya diri, kira-kira nanti jadinya seperti apa? Jadi orang yang minder, nggak mau berteman dengan orang lain, apa-apa jadi takut. Nah, karena itulah hari ini Ibu ingin membawakan topik dengan judul apa? Aku percaya diri. Iya, hari ini topik yang Ibu bawakan yaitu aku percaya diri. Tapi sebelumnya sudah siap menerima materi hari ini? Ya. Oke, silahkan diperhatikan. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Kita tonton dulu videonya. Aku tahu kok kalau merasa malu, takut, dan gak pede itu gak enak. Tapi gak apa, semua orang pernah merasakannya kok, baik yang tua ataupun yang muda. Itu semua merupakan hal yang manusiawi. Mungkin saat ini kamu sedang berada di titik di mana kamu terus membandingkan pencapaian diri kamu dengan orang lain. Kira-kira tadi videonya tentang apa? Apa? Tidak percaya diri. Kenapa tidak percaya diri dari videonya? Iya, sering membandingkan diri dengan orang lain. Kalau dilihat dari video tadi, bagusnya kita membandingkan diri dengan orang atau tidak? Tidak. Karena apa katanya tadi? Apa Helmi tadi? Kita tidak boleh membandingkan diri dengan orang lain karena setiap orang berbeda-beda. Selanjutnya, kalau tadi video itu merupakan ciri-ciri orang yang tidak percaya diri. Nah, sekarang Ibu mau menyampaikan kira-kira gimana sih ciri-ciri orang yang percaya diri? Berani tampil beda. Nah, selanjutnya manfaat percaya diri. Apa manfaatnya? Hidup lebih berkualitas. Lalu gimana cara menumbuhkan rasa percaya diri itu? Nah, caranya yang pertama kita harus kenal dulu dengan diri kita. Yang terakhir, menerima saran yang kondusif. Sekarang, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setelah ini, silahkan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Ini nama-namanya sudah ada di sini. Silahkan bergabung. Yuk, silahkan. Yang harus kalian diskusikan adalah menurut kalian apa yang dilakukan Siska agar menjadi pribadi yang percaya diri. Dan yang kedua, apa yang dapat kalian lakukan sebagai seorang teman untuk membantu Siska. Ya, silahkan didiskusikan sekarang. Ini Ibu sambil bagikan LKPD, nanti LKPD-nya dikumpulkan pada saat kegiatan ini selesai ya. Ada kesulitan diskusinya? Ya, jangan bersini deh. Ini nanti LKPD-nya dikerjakan setelah diskusi ya. Gimana diskusinya? Lancar? Tiga dari pendapat kalian masing-masing ya. Sudah diskusinya? Ya, ini nanti dikerjakan LKPD-nya ya setelah diskusi. Kelompok 7 gimana? Aman? Diskusinya sudah selesai semua? Sudah. Berarti sudah siap maju ke depan? Sudah. Oke, boleh maju ke depan kelompok 2. Yuk, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Kelompok 2, silahkan dibacakan hasil diskusinya ya.
Siska harus belajar percaya diri tampil di depan kelas, dan Siska harus pandai bergaul dengan temannya dan mudah mengungkapkan pendapat dalam kelompok belajar. Siska harus bergaul ya. Ya. Nah, yang kedua apa kira-kira sebagai teman? Kita tidak boleh membulinya karena fisik dan mentalnya. Kita harus berteman dengannya dan kita harus membuatnya percaya diri. Kalau menurut yang lain, ada yang beda? Ada. Kira-kira gimana menurut kelompok kalian? Bacakan satu, kira-kira apa? Membantu Siska agar berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Nah, Ibu mau evaluasi sedikit untuk diskusinya. Nanti lain kali kalau misalnya diskusi lagi, boleh yang membaca beberapa orang supaya yang lain punya kesempatan untuk bisa tampil, berani tampil di hadapan teman-temannya. Ya, tadi hasil diskusinya sudah bagus semua. Sekarang kira-kira apa kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Siapa duluan? Sila duluan ya. Oke, ini silahkan simpulkan apa kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Ciri-ciri orang yang mempunyai rasa percaya diri, Iya. manfaat percaya diri, dan cara menumbuhkan rasa percaya diri. Iya benar. Yang kita pelajari hari ini ada tadi apa? Ciri-ciri orang yang percaya diri. Yang kedua, manfaat percaya diri dan cara menumbuhkan percaya diri. Kira-kira apa manfaatnya kita belajar hari ini? Apa manfaatnya Pak Reza? Supaya apa? Mendapatkan ilmu agar lebih percaya diri, supaya tidak takut nanti ya. Nah, kalau misalnya masih kebingungan dengan materi hari ini, kalian nanti bisa datang ke Ibu, datang ke BK ya, buat kita perdalam lagi materi tentang percaya diri ini ya. Nah, supaya kita bisa menerapkan di kehidupan kita ya apa yang sudah kita pelajari ya. Sekarang Ibu mau mengirimkan link evaluasi kegiatan hari ini ya. Silahkan kalian buka di handphone kalian masing-masing. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah masuk semuanya di grupnya? Sudah. Oke. Sudah? Kegiatan kita hari ini sudah selesai. Terima kasih kalian sudah mau ikut serta dalam kegiatan ini dan aktif menerima apa yang Ibu berikan dan juga mau mengikuti seluruh kegiatan. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat, bisa diterapkan di kehidupan kalian masing-masing dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, minta tolong ketua kelas dipimpin berdoa. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita selalu sehat sehingga kita bisa sekolah dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video best practice saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.